selamat datang di Paradigm untuk kedua kalinya. Nah, kali ini kita bakalan bahas topik yang pastinya ditunggu-tunggu banget nih, terutama oleh mahasiswa teknik perminyakan. Seperti apa sih sebenarnya prospek kerja setelah lulus? Betul Mas? Betul. Bersama saya hari ini, Fitri Saragraini dari Teknik Perminyakan Angkatan 2022. Dan tentunya aku gak sendirian. Sudah hadir bersama kita narasumber kita hari ini, yaitu Mas Tegarja Sakabana. Halo Mas. Halo Halo. semuanya. Nah, beliau ini saat ini lagi aktif di dunia human capital dan udah punya pengalaman yang luar biasa lah dalam proses rekrutmen dan pengembangan talenta, terutama di industri migas. Beliau merupakan lulusan Sarjana Sains Terapan D4 Teknik Elektroindustri Politeknik Elektronika Negeri di Surabaya pada tahun 2017. Lalu beliau melanjutkan studinya di Magister Manajemen Teknologi S2 Manajemen Industri Institut Teknologi 10 November di Surabaya pada tahun 2022. Wow, udah S2 Mas. Sudah dong. Lanjut. Nah, beliau ini memiliki pengalaman kerja di Pertamina ONWJ, bener ya? Di Production and Projects, terkhusus di Electronical Maintenance pada Juli 2018 hingga Februari 2021. Lalu melanjutkan di Offshore Operation Assistance pada Februari 2021 hingga Juli 2023. Lalu beliau melanjutkan tetap masih di perusahaan yang Pertamina, tapi Pertamina EP di Business Support pada Human Capital and Business Partner pada Oktober 2023 hingga sekarang. Wow, keren banget Mas. Bentar. Oke, nah kita akan kumpas tuntas nih bagaimana si HR tuh memandang lulusan teknik perminyakan plus tips-tips keren buat kamu yang sedang meniti karir. Sebelum kita masuk ke topik utama hari ini tentang prospek kerja dan tips karir, kalau boleh nih Mas, boleh flashback sedikit. Dulu waktu lulus kuliah, sempat bingung gak sih Mas? Kayak lulus kuliah ini kerja, atau oh saya langsung kuliah langsung kerja ya, saya udah keterima nih. Boleh dong Mas sharing? Oke, kalau sharing tadi ya karena disebutin ya kelihatan tua sekali ya. 2017. Jadi itu memang kalau kita refresh sekarang udah lebih dari 10 tahun ya, dari pertama kali saya masuk kuliah di 2013 sampai lulus 2017. Nah, kalau ditanya setelah lulus takut apakah harus langsung kerja atau gimana, sebenarnya malah sebelum lulus kita udah persiapan ya gitu. Karena kita percaya kalau kita punya kompetensi teknisnya, hard skill lah ya, let's say hard skill, soft skill, itu harus udah dipupuk ketika kita pertama kali kuliah. Jadi bukan ketika udah mau lulus lalu kita pusing nih, kita harus bagusin portofolio, paham materi, oh ini kuliahku tentang ini jadi aku harus pintar tentang ini gitu kan. Terus biasanya ada kegiatan kepanitiaan atau aktivitas-aktivitas yang menunjukkan kita aktif di soft skills-nya bagus, kita pupuk di setahun terakhir tuh nggak gitu. Jadi semua hal itu adalah chain, itu adalah rantai yang sudah kita pasang satu persatu ketika kita awal masuk kuliah. Nah di ending kita tinggal merapikannya saja nih, kita bungkus sebagus mungkin sambil menunggu skripsi kita selesai, kita sambil menunggu sidang kita. Jadi udah siap semua nih, tugas akhir dilaksanakan, ya udah kita udah bisa bergerilya gitu ya. Kita itu mau masuk kemana, kita mau exposure kemana gitu. Jadi dipersiapkannya itu jauh-jauh sebelum kita menuju di baris akhir sebelum lulus kuliah gitu. Jadi kalau sekarang teman-teman itu masih kuliah ya, masih meniti masa perkuliahan, itu adalah waktu yang sangat luar biasa dan sangat tepat. Kalau boleh diulang, saya juga kepingin sebenarnya, tapi di usia yang sama ya. Jadi untuk kita memupuk banyak hal yang mungkin kita bisa pelajari, kita bisa kembangkan, dan nanti akan menjadi bekal buat kita untuk kita menuju ke dunia pekerja, dunia yang lebih luas lagi dan penuh tanda tanya. Betul. Catat teman-teman, jangan SKS, sistem kebut semalam, gak boleh. Itu harus dari jauh-jauh hari Anda siapin. Berarti tadi persiapannya harus dari soft skill gitu-gitu ya Mas ya. Berarti setelah lulus Mas langsung kerja nih? Iya. Aku sebenarnya malah sebelumnya ya, ini wisuda nih hari weekend, Seninnya aku udah masuk kantor. Tapi itu kantor yang kayak ya ketika waktu itu aku hanya sebagai lulusan fresh graduate, aku bukan termasuk orang yang picky sebenarnya. Nah jadi aku apply ke banyak tempat ketika aku udah punya SKL, ijazah belum ada, udah ada SKL kan. Itu aku sebar tuh ke banyak tempat yang ada jurusanku. Intinya
minimum requirement aku tuh lihat, oh ini bisa jurusanku masuk, aku daftar semua gitu. Aku langsung masuk dari pertama, habis itu aku keluar. Maksudnya terlalu dini ya aku untuk menentukan aku stay di sini ya. Jadi aku langsung mencari kurang lebih sebulan 2 bulan aku tes ke banyak tempat gitu. Nah, aku banyak banget aku tes. Tapi ini garis besar juga. Kalau sekarang kan udah dijual ya buku psikotes sebagainya. Aku dulu nggak pernah pakai hal-hal kayak gitu. Jadi aku merasa learningku itu ya karena aku banyak tes ke perusahaan-perusahaan itu. Jadi aku kayak latihan psikotes secara gratis tanpa beli buku apapun gitu. Jadi pendukung ya Mas. Pendukung gitu. Berarti kalau kayak gitu dari awal lulus berarti belum langsung ke Pertamina Mas? Pertamina ini adalah pekerjaan pertamaku yang secara, jadi ketika aku lulus aku mau bilang masuk kantor ya, itu kayak masih kayak oke, ini datang ya semuanya gitu loh. Jadi belum pegawai. Tapi aku udah masuk kantornya orang waktu itu. Nah, setelah aku masuk kayak mikir kok kayak gini banget ya, udahlah aku nggak lanjut gitu. Cuma sehari aja aku. Cuma sehari. Iya, karena waktu itu masih kayak lihat kayaknya nggak sesuai dengan apa yang aku cari ya. Mending aku fokus cari kerja dulu. Jadi aku tetap tes banyak di bidang BUMN ada, swasta ada, bahkan sampai PNS aku juga ikut gitu. Dan ketika udah mulai masuk, udah mulai tes kan banyak yang jadwalnya bersamaan tuh, baru itu mulai tidak eliminasi, oh ini nggak usah lah gitu. Sampai akhirnya ada 3 perusahaan yang aku tekuni waktu itu. Jadi aku dari lulus sampai masuk Pertamina ini cuma 2 bulanan kalau nggak salah. 2 bulan di tahun yang sama Mas? Tahun yang sama. Karena biasa nih dilihat-lihat sekarang kan Mas, banyak fresh graduate tuh yang dibilang nganggur ya, saya masih nunggu, masih lama kayak sampai setahun lebih itu ada Mas. Ini termasuk keren Mas. Senin tadi weekend wisuda. Ya. Seninnya udah masuk kerja. Ya, itu masuk. Wah, itu semoga saya gitu. Tapi ya itu tadi yang masuk itu langsung masuk kerja itu kan cuma lihat kok gini ya, kan dia ngasih induction ya, ini nggak sesuai, terus aku keluar. Dan di 2 bulan ini yang aku gunakan buat tes di tempat-tempat mana aja gitu, sampai akhirnya dapat announcement lolos di Pertamina ini di Desember, aku masih ingat kok. Itu berarti ada berkas khusus nggak Mas? Misalnya lebih spesifik kayak kalian harus ini nih biar kalian diterima. Nah itu tadi berkas yang pertama kita pahami dulu nih ketika ada open recruitment buka ya. Dia itu sudah menyantumkan nih berkas apa saja yang harus kita penuhi. Let's say nilai IP berapa, terus diminta KTP. Kita sesuaikan dengan standar yang mereka minta gitu. Jangan sampai kita melenceng dari itu. Foto diminta backgroundnya warna biru atau merah, ya udah pakai warna itu. Jangan sampai ngide pakai yang lain gitu kan. Itu harus diperhatikan tuh buat teman-teman fresh graduate ya. Jadi kita fit dulu nih dengan persyaratannya. Diminta jurusannya let's say teknik gitu ya, teknik elektro atau teknik minyak atau teknik mesin, teknik apa lah, kamu jurusannya akuntansi, ya jangan apply di posisi yang itu gitu. Jadi jatuhnya nggak fit gitu loh, nggak sesuai gitu. Jadi itu yang harus diperhatikan. Nah berkas pendukung lainnya dulu yang harus perhatikan biasanya mencantumkan mungkin kompetensi skill lainnya. Kompetensi bahasa berarti kita cantumkan TOEFL atau TOEIC ya. Satu lagi itu apa? Ada namanya yang ya IELTS ya. IELTS itu kalau memang punya ya dicantumkan saja sebagai added value. Atau lagi teman-teman punya kompetensi yang tersertifikasi, ketika zaman kuliah kan ada tuh sertifikasi apa, ada masukin itu. Ataupun penunjang prestasi lainnya kayak teman-teman ke olimpiade, ikut event-event lomba-lomba nasional internasional, PKM mungkin masukin saja, gak apa-apa sebagai portofolio. Karena kita sebagai kalau aku dari sisi HC ya, kita sebagai HC kita melihat pekerja baru yang baru lulus kuliah, apa yang bisa kita lihat kinerjanya ya dari background pendidikannya dia, keaktifnya dia ikut apa saja gitu. Tapi ingat tidak menyampingkan kompetensi dasar dia ketika kuliah gitu. Wah ini berarti menjawab nih, tapi barusan saya mau nanya nih tentang yang kompetensi apa sih yang bisa HR gitu, tapi udah dijawab. Tapi Mas pernah nge-recruit yang emang backgroundnya tuh teknik minyak? Ada. Kalau dari beberapa kita ngomongin perusahaan perminyakan, ya masih tidak ada perusahaan perminyakan ya. Mohon maaf. Maksudnya dari background dari perminyakan itu, nah yang paling dilihat banget oleh HR tuh apa kan? Soalnya kan ini emang terkhususnya emang perminyakan pasti kan terkhusus ke Pertamina gitu kan. Dibanding jurusan-jurusan lain kayak Tekim yang kayak gitu. Oke, kalau kita ngomong dunia kerja itu tidak spesifik. Oh ini harus kimia, ini harus perminyakan, tapi itu semua elaborate semuanya. Even di dalam satu posisi
memang kalau let's say ternyata orangnya perminyakan, ya it's okay, nggak apa-apa, tapi di balik itu semuanya saling berkesinambungan. Bahkan orang-orang yang sudah masuk dunia kerja itu pasti kita harus bisa finance juga kan, tahu tentang alur flow keuangan, alur mungkin pengadaan barang sebagainya gitu. Kalau kita ngomong perminyakan di mana Mas, ya kalau di perusahaan perminyakan pun dia pasti menempati posisi-posisi teknikalnya gitu ya, mungkin dari developingnya ataupun dari segi develop ataupun eksplorasi gitu kan. Itu pun akan melingkupinya. Bahkan teman saya sendiri, dia anak perminyakan ya, tapi dia dari salah satu kampus yang ada di Cepu sana. Dia memang fokusan ketika dia kuliah perminyakannya lebih ke arah ke segi kilang gitu. Ya kilang itu apa ya, yang kayak proses destilasi minyak sebagainya. Tapi ketika masuk disadur ke perusahaan, ke tempat kita dulu kan sebagai operation migas ya, di offshore kan tidak ada destilasi minyak yang berubah minyak jadi, tapi adalah mencari crude oil. Karena backgroundnya itu perminyakan, ada ilmunya juga kan, kita bisa kembangkan di situ sama gitu. Jadi ketika kita masuk bekerja, bukan berarti belajarnya selesai, tapi kita mengembangkan kembali ilmu yang sudah kita miliki waktu kuliah, kita kembangkan lebih dalam lagi, lebih luas lagi di dunia kerja gitu. Berarti kan Mas awalnya tadi tuh lulusan teknik elektro. Jadi setelah masuk nih ke dunia oil and gas, jadi akhirnya belajar juga Mas lebih. Pasti. Kalau ngomong elektro, tapi di sana dunia minyak ngapain lah? Kita ngomongin proses untuk mencari minyaknya, kita butuh peralatan listrik. Nah, di situ kita masuk ke situ. Tapi saya harus tahu juga ketika aku mengoperasikan atau kita menjaga monitoring peralatan listrik ini, kalau aku melakukan ini, endingnya apa ke minyak, atau kalau ada trouble nih, impact ke produksi minyaknya apa, itu yang harus kita pelajari gitu. Jadi mau nggak mau kita belajar hal yang sama dengan teman-teman yang operation gitu loh, yang memang intosnya dia untuk mencari crude oilnya, pasti ada linearnya, ada garis merahnya di situ gitu. Jadi teman-teman yang selain perminyakan nih, yang nonton misalnya nih, tetap aja bisa langsung belajar juga kalau misalnya terjun ke dunia yang sama gitu ya. Nah, kita tuh ada buka G-Form Mas, buat tanya-tanyain ke mahasiswa nih, kayak saya mau tanya dong tentang masa bisnis gimana ya. Nah, ada nih. G-Formnya sudah disebar. Sudah. Sejak kapan itu? Sejak 2 hari yang lalu gitu. Oke. Ini Mas, saya nih sebagai mahasiswa teknik perminyakan ingin bertanya Mas, kadang suka kepikiran di tengah isu transisi energi dan dunia migas yang makin naik turun, sebenarnya kita nih masih dicari nggak sih sama perusahaan, atau tuh malah diem-diem disiapin buat pindah jalur ke bidang lain yang bukan core kita. Kalau misalnya emang iya, kita harus nyiapin strategi yang kayak gimana tuh biar tetap relevan dan gak ketinggalan 5-10 tahun ke depan. Nah, kira-kira gimana? Oke, ini mungkin teman-teman harusnya juga aware juga ya sebagai teknik perminyakan, tahu nggak berapa persentase Indonesia ini sudah mengeksplorasi dunia migas. Gitu kan? Apakah udah 100%? Nah, itu kan. Pertanyaannya itu, kalau kita masih kena sounding, ini kita sudah dalam masa transisi energi, bagus. Kita artinya apa? Kita melihat potensi lain, energi-energi lain yang bisa kita manfaatkan. Tapi tidak berarti yang sudah kita gunakan sekarang tiba-tiba digantikan atau hilang gitu. Tetap akan ada porsi kita sebagai bahan bakar minyak ataupun migas akan tetap sustain untuk digunakan gitu. Karena kita masih bergantung juga dengan source yang saat ini ada gitu. Kalau kamu tahu di Indonesia offshore, lapangan offshore kan di laut utara semua ya. Adakah offshore di laut selatan? Ini kan ada perminyakannya. Menurut kamu ada nggak di pantai-pantai selatan itu kalau dieksplorasi? Belum pernah dengar. Ya mungkin kita nggak eksplor ke sana, mungkin bisa karena segi teknologinya belum ada dan sebagainya gitu kan. Karena kita masih menyadur cadangan minyak kita dengan yang ada sekarang. Akhirnya kayak kita bakal krisis minyak nih. Kita mengatakan itu karena kita kurang mengeksplorasi lagi aja gitu loh. Terus kau tanya lagi nih, berarti Mas kenapa kita nggak eksplorasi lagi nih? Itu butuh dana, investasi. Juga tetap dana gitu. Jadi kita pasti melihat ini masih hal yang menarik untuk kita kembangkan lagi dunia perminyakan ini, karena masih banyak seluk-beluk yang mungkin masih belum kita coverin secara optimal nih gitu loh. Banyak pengembangan dari
apa ya, crude oil di bawah lapisan kita ini mungkin kita belum ketahui itu masih banyak sekali gitu. Jadi bukan artinya nanti stop atau selesai atau kita justru nyari pembelian lain, tidak. Ya kita harus paham dulu nih dunia energinya seperti apa. Mungkin sekarang kita masih, kalau teman-teman kuliah kan ya minyak aja nih mas, tapi kita harus tahu nih minyak atau perminyakan yang kita lakukan ini adalah energi, source energi. Ketika kita udah masuk di dunia energi, kita harus tahu juga dong energi apa saja yang bisa kita optimalkan gitu. Aku pernah dapat materi dari salah satu senior manager ya di Holding Upstream. Dia menyatakan 5-20 tahun ke depan pun energi fosil itu masih salah satu energi yang kita perhitungkan dibutuhkan gitu loh. Karena kita masih bergantung dengan energi ini, even itu masih ada dan decline, tapi kita masih membutuhkan energi ini biar ada. Nah, riset yang harus kita lakukan adalah pentingnya kita mengolah residunya nih seperti apa gitu, karena kita butuh. Itu kan yang jadi pokok kita kan residu dari bahan bakar ini loh, yang harus itu solvingnya seperti apa. Bukan berarti kita meniadakannya gitu loh. Karena kalau kita lihat sekarang di Indonesia aja paling banyak masih menggunakan energi fosil ya, batu bara atau diesel gitu ya. Gitu. Ya saya berkaitan, tapi kita juga aware juga dengan lingkungan kita. Actionnya apa sih? Kenapa ada SDGs gitu ya? Karena kita masih menggunakan energi yang mungkin resikonya tinggi, tapi kita harus tanggung jawab juga gitu loh. Sebagai salah satu perusahaan energi yang terbesar juga di Indonesia, kita juga punya langkah-langkah strategis untuk menanggulangan perubahan iklim, sadar NZE ya, Zero Net Emission. Banyak langkah-langkah yang dilakukan, kan kayak Plotis lah, perusahaan energi tapi punya komitmen itu, benar komitmen energinya energi yang dihasilkan adalah energi dari fosil, tapi kita punya komitmen juga gitu. Jadi bukan tentang apa yang kita produksi, yang kita berikan juga pada masyarakat, tapi itu juga memitigasi bagaimana kita meredus ataupun menanggulangi efek dari apa yang sudah kita konsumsi bersama-sama. Berarti gimana ya mas tanggapan berarti kayak perusahaan migas tapi bahasnya mau ini itu tuh sebenarnya banyak yang kayak apa ya, simpang siur, kok perusahaannya yang ngasilin energi kayak gitu tapi kok apa komitmennya mau bagus kayak gitu. Berarti yang kayak gitu tuh sebenarnya bukan sebagai branding cuman, tapi sebagai kita gimana ya cara solusinya setelah kita ngasilin energi yang kayak gini, terusnya kita tetap apa ya, kedepannya bakalan kayak gimana gitu kan mas. Oke, selanjutnya mas, ini pertanyaan yang lucu sih. Pernah nggak sih? Ketawa dulu nggak sih kalau lucu? Belum, bacain dulu pertanyaannya. Oke. Pernah nggak sih HR nih ketemu CV anak yang out the box dan langsung menarik, walaupun dia out the box tapi menarik gitu mas? Out the box tuh kayak gimana ya? Kayak anomali gitu. kayak lucu aja gitu bacanya. Oh. CV saya dulu lucu waktu masuk pertanyaan. Enggak, saya lihat bagus nih. Jadi kalau dulu kita mengenal CV itu emang ada dua ya, yang memang format dari corporate sama yang kita buat sendiri gitu. Lah sedikit cerita ya ke teman-teman dulu, aku ngasih CV yang aku bawa sendiri ke user itu, aku nggak pakai foto formal. Beda dengan CV yang aku submit di perusahaan yang pakai standarnya tim perekrutan pada saat itu ya. Aku pakai foto itu miring gini, alamater, terus aku senyumnya 3 jari kayak gitu, bukan senyum yang kayak formal gitu, enggak gitu. Nah itu CV ku udah kayak gitu. Terus aku tuh nggak menuliskan skills teknikalku sama sekali, jadi aku nggak nulis aku ahli elektrik ini, nggak nulis. Aku menulisnya kayak public speaking, terus aku nulisnya suka research kayak gitu. Jadi yang dimana tuh kayak 180 derajat berbeda dengan apa yang mereka cari gitu. Terus aku tulis aku bisa karate di situ. Sungguh, sebenarnya katanya, lo mas ini kamu yakin sih sama kayak gini gitu. Nah kayak gitu. Nah kalau sejauh ini ya memang CV yang kami terima, kalau dibilang kayak out of the box sih enggak ya. So far ya memang udah teman-teman pasti mulai digital, banyak contoh yang bisa dilihat ya. Kita sudah harus optimalisasi nih teknologi yang ada. Bahkan aku yakin CV saat ini bisa dibuat pakai AI gitu kan ya. Jadi pasti udah ya bagus-bagus. Cuma isinya aja mungkin ya ada yang terlalu naratif banget, banyak sampai kita bosan bacanya, sometimes kayak gitu. Ataupun gak get the point gitu loh. Jadi dia menjelaskan banyak hal tapi aku gak dapat poinnya apa gitu ya. Bang, entah itu interviewer atau dosen atau orang baru atau besok kamu kaping bawa proposal ketemu Pak security-nya di depan pos, ya just prepare yourself the best
you can be gitu loh, yang kamu bisa seperti apa. Kayak hari ini juga aku datang ke sini kan belum pernah ketemu sama teman-teman, sama Mbak juga baru ketemu langsung hari ini ya. Karena aku tanya Mbak dress code-nya apa, seperti apa. Aku pasti mengupayakan yang terbaik juga nih ketemu sama orang gitu kan. Mungkin pandangan teman-teman ketika saya datang pakai kaos gitu ya, terus pakai celana yang mungkin robek-robek, ya kayak ya diterima, tapi kan nggak selayaknya ya, nggak penampilan terbaik gitu. Mungkin kalau acaranya konser yang lain cocok, it's okay, tapi acaranya seperti ini. Nah itu yang kita prepare gitu. Kita tahu kita mau interview, ya udah prepare dirimu sebagai interview, ditanyain pasti. Kalau nggak bisa jawab ya kamu harus punya jawaban tentang nggak kebiasaan kamu jawab, paham nggak? Kayak kamu ditanya sesuatu nih, tapi kamu, oh aku kalau tanya ini nggak bisa jawab, tapi kamu udah nyiapin jawaban kalau kamu nggak bisa jawab gimana gitu. Kayak udah ada backup plan gitu ya. Iya, jadi kamu ditanya, kamu tahu nggak cara untuk menentukan lapisan tanah yang ada minyaknya gitu, seumpama ya tanya gitu. Terus kamu tuh udah tahu, wah kalau pertanyaan ini keluar aku ini jawabannya bingung, nggak bisa. Kamu udah nyiapin jawaban yang aman juga. Itu artinya kamu well prepare, kamu udah siap dengan segala kemungkinan yang akan terjadi di ruang interview itu tadi. Berarti teman-teman jangan takut ya. Langsung nih, enggak, sangat. Iya, kamu takut sama saya. Sangat spring. Aladin, Mbak. Nah, jadi jangan takut teman-teman, tetap interview biar kerja. Tapi kita nggak menutup kemungkinannya ya. Sekarang kan dunia makin banyak ya. Kita change untuk dapat kerja itu juga ada yang nggak pakai interview, ada gitu kan. Kan ada kayak apa? Freelancer ya, kan banyak ya freelancer. Kalau kita lihat di media pencari kerja tuh udah banyak. Ya kita tinggal memilih, kita mau menentukan gimana. Kalau merasa aku nggak biasa nih ngomong sama orang, aku takut gini, ya ketakutan kamu ada dua nih, kamu berhenti atau kamu menghadapinya gitu kan. Wow, kata-kata hari ini. Iya, ketakutan itu bukan artinya kamu untuk berhenti, tapi kamu bisa menghadapinya dengan baik, kamu stand up, yaitu ketakutan. Kalau kamu gampang-gampang namanya menyerah gitu kan. Hari ini dia catat, kalau kamu takut tapi kamu tetap, itu namanya kamu tidak takut tapi menghadapi. Iya. Kalau kamu takut nggak mau deh, saya Yaudah, mau aja scroll. Ya udah nyerah, berarti kan udah selesai gitu kan. Gak akan pernah ada kata-kata berani kalau kamu nggak pernah takut, betul ya? Benar. Oh iya juga ya. Alah. Jadi teman-teman gak usah takut ya teman-teman, langsung aja. Siapa yang baru fresh graduate nih, ada yang mau fresh graduate di antara kita. Tadi itu ada 2 orang tuh yang mau lulus. Ada ngobrol di mana? Itu nggak boleh takut ya teman-teman, dia nggak boleh takut. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ada nggak sih Mas yang membuat HR tuh ketika ketemu seseorang itu langsung nge-skip kayak dari segi apa? Enggak sih ya, kalau aku melihat sebenarnya saya juga melihat para senior saya ya, atasan saya, senior saya kalau melakukan rekrutmen nggak langsung judge people by the look atau cover. Oh ini nggak boleh kayak gitu juga gitu loh. Karena kita menganggap semuanya rata, memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan kesempatan ditanyai atau kita mendengar jawabannya gitu. Nah kalau kayak gitu kan kayak kita melihat satu sisi aja, dia datang kayak gini, oh enggak lah jangan gitu. Even tadi aku bilang kalau first impression yang bagus, bukan artinya kita kalau dia nggak bagus di first impressionnya kita tolak, enggak. Kita pasti tetap melihat dia sejauh seperti apa. Karena kita nggak pernah tahu nih di baliknya seperti apa. Aku pernah dapat pekerja baru, tapi waktu datang itu kayak ini kotor pakaiannya gitu kan. Terus kau nggak lengkap, kau nggak ada sabuknya, aku nggak pakai sabuk Mas gitu kan. Aku tanya gitu kan, emang aku kan kaget loh, kok beda. Ternyata awalnya rumahnya sangat jauh, terus nggak ada Mas, ketinggalan, terus jatuh, hilang. Nah, kita akhirnya tahu cerita di balik itu semuanya. Sometimes jadi HC itu bukan tentang kita memaksa pekerja kita fit juga dengan apa yang kita mau, tapi itu juga harus menjadi pengamannya juga bagi teman-teman pekerja itu, karena mereka udah fokus kerja nih. Jangan sampai mereka juga terbeban dengan hal-hal di luar pekerjaan. Jadi kita memastikan dia secure nih, kalau ada hal-hal aspek lainnya yang mungkin keluarga, asuransi dan sebagainya, kita pastikan itu sudah aman. Jadi dia bekerja juga dengan nyaman juga gitu. Jadi nggak langsung ngejudge. Jangan dong. Bajunya lusuh nih. Jangan Nah, dong. gitu ya, ini pertanyaan nih, banyak yang ketakutan overthinking malam nih Mas. Sih? Takut, so kalau saya baju jelek, saya terima nggak ya? Oke, kira-kira Mas, ada nggak sih pandangan dari
peran generasi muda nih, kan generasi muda dong kita ya. Muda teknik tuh dalam menghadapi masa depan industri energi yang lebih berkelanjutan. Oke, sebenarnya pertanyaannya harusnya aku malahan sebagai tim HC ya punya jawaban dari anak-anak muda ini seperti apa gitu. Kalau kita memandang teman-teman yang sekarang generasi muda ya yang mungkin akan melanjutkan di dunia energi ini, dunia perminyakan ini, yang pertama pasti adalah adaptif dengan segala perubahan yang ada. Nah, kita sebut saja teknologi, teknologi akan berkembang dengan sangat cepat gitu kan. Kita tahu aja memori yang mungkin kita mengenal sekarang 2 tera, 3 tera, mungkin habis gini ada lagi namanya apa yang lebih large datanya gitu kan. Terus lebih adaptif aja dengan perubahan teknologi yang ada gitu ya, dan jangan mudah bosan ya. Kayak bosan dalam apapun itu. Aku melihat banyak teman-teman yang saat ini tuh ketika let's say dia merasa nyaman gitu ya, enak, tiba-tiba ada perubahan dikit, kok gini ya, bosan, padahal baru setahun 2 tahun gitu. Padahal untuk menjadi orang yang sangat tahu seluk-beluk dalamnya tuh harus menyelam lebih dalam lagi gitu loh. Gitu. Terus yang selanjutnya apa ya? Kalau teman-teman jaga kesehatan kali ya. Betul sih. Iya. Stamina tuh emang harus ini ya Mas ya kalau misalnya. Karena aku yakin teman-teman mungkin pengaruh gaya hidup ya ini ya, kopi itu udah terlalu banyak gitu kan. Banyak ini fun facts ya. Banyak teman-teman yang mungkin cerdas, bagus banget, ternyata ketika kesehatannya itu yang sakit itu kan. Bahkan kita harus mencari kalau ini mungkin teman-teman di perusahaan manapun ya, kesehatan tuh yang utama gitu loh. Sepintar secerdas apapun kamu, tapi kalau kamu itu sakit gitu ya, itu yang akan menjadi nilainya lebih itu berkurang lah ya, dikit daripada yang lainnya. Jadi mungkin lebih berani lagi mengasah adaptif dengan perubahan yang ada, terus tidak gampang bosan dan menjaga kesehatan. Kalau udah ini dipenuhin, sudah tahu ya nanti ranahnya ke depan, karena udah adaptif nih, pasti mencari researchnya makin banyak lagi gitu loh. Parameter yang dicari sudah nggak di Indonesia lagi, tapi di dunia apa nih hal yang baru bisa kita terapkan di Indonesia ini. Oke Mas, selanjutnya ada dari mahasiswa lagi. Oke. Nanya nih. Halo Mas, saya mahasiswa semester 6. Oke. Saat ini tuh saya sedang mulai meniti karir dengan mengajukan lamaran kerja praktik ke Pertamina. Di sini, terus saya telah mengirimkan seluruh berkas persyaratan melalui email pendaftaran. Mohon izin bertanya, adakah hal lain yang bisa saya usahakan atau lakukan agar berkas saya itu dapat dipertimbangkan lebih lanjut dan memperbesar peluang saya bekerja? Oke, kalau kita ngomongin tadi kerja praktek ya, masih masuk ke semua lini-lini perusahaan gitu ya, banyak tempat kerja yang dituju, entah mungkin di Pertamina atau di luar Pertamina. Nah, sebenarnya yang terjadi adalah ketika kita menerima, kita membaca apply dari teman-teman, dan aku rasa tidak ada apply yang khusus ya, kayak wah ini harus kayak gini, kompetensi gini. Pasti semuanya teman-teman yang udah berani apply itu sudah menyiapkannya dengan baik. Hanya saja nih teman-teman, sometimes ketika apply itu masuk itu banyak kan, gak cuma dari teman-teman aja nih, dari luar mungkin juga lebih banyak lagi. Dan mungkin faktor kedua, ketika ada anak calon KP masuk kan harus punya pembimbing nih. Nah pembimbingnya ini sometimes sudah terbook berapa bulan, 3 bulan, 2 bulan, sehingga sudah over gitu loh. Jadi nggak dapat pembimbing intinya kayak gitu. Jadi harus menunggu dulu gitu. Nah itu yang juga sulit. Saya juga merasakan ketika ada apply masuk, ternyata nggak bisa nih pembimbingnya masih penuh, atau di sini ada project Mas belum bisa kalau bulan ini, mungkin 3 bulan lagi itu bisa gitu. Jadi itu yang akhirnya kita juga kasihan juga, tapi kita pasti semua teman-teman yang mendapat surat KP itu memikirkan hal yang sama. Kita akan membantu teman-teman mahasiswa semaksimal mungkin, karena kita yang duduk di sini sebagai kerja juga pernah KP juga pernah mengalami sulitnya nyari KP itu seperti apa gitu kan. Atasan saya pun ngasih, Mas ini coba diupayain ya, atau mungkin disaranin pindah fungsi, pindah divisi, sampai kayak gitu. Atasan saya itu beliau mengajari saya seperti itu, karena ya benar sulit itu loh nyari KP gitu loh. Jadi kita kalau pekerjaannya ini tim calon pembimbingnya emang nggak bisa, kita coba cari yang lain, itu mungkin butuh text time yang agak lama gitu. Jadi kalau masa harus dilakukan, yang pertama memang harus menunggu dulu ya, atau mau follow up email lagi dengan cara yang baik gitu. Dan itu memang ya the only one that we can do gitu kan. Atau yang kedua, sebar di beberapa tempat gitu. Tadi aku sempat ngomong sama tim dari Yatmi ya tadi.
Aku bilang gini, kalau dalam satu kampus nih, satu angkatan, KP-nya di durasi yang sama, teman-teman harus mapping sebenarnya. Let's say ada 60 orang, di mapping aja ini di perusahaan mana, perusahaan mana, perusahaan mana. Artinya apa? Nanti menyebar tuh ke seluruhnya. Gak satu tempat perusahaan ini diserbu sampai 20-30 orang. Itu akan kewalahan dan nanti malah takutnya ada kecemburuan yang diterima cuma sekian-sekiannya masih lama gak diterima. Jadi emang harus dipetakan. Aku inget banget dulu ketika kuliah D4 ya, itu yang ada KP-nya, temanku tuh mengadakan itu. Jadi dipetakan saya sekelompok sama siapa, KP di mana nih, di mana. Artinya apa? Biar menyeluruh dan kita aware, udah dapat belum? Ini nggak ada balasan, coba kesini ya, ini belum ada yang masukin gitu. Jadi enak jatuhnya. Jadi agenda angkatan gitu loh. Jadi kayak biar nggak nabrak-nabrak juga ya. Iya, nggak satu tempat gitu kan. Terus, aduh ini banyak banget. Akhirnya pembimbingnya kehabisan gitu. Oke Mas, last question sekaligus untuk menutup. Oh udah acara selesai ya? podcast. Selesai, kita nggak terasa ya Mas Iya. ya. Nih terakhir Mas, apa sih ada pesan motivasi untuk para mahasiswa terkhususnya di luar sana terkhusus teknik perminyakan yang sedang khawatir nih akan masa depannya? Oh ya, aku kan bilang khawatir itu harus ya. Ya. Artinya apa dengan khawatir? Teman-teman sudah mempertimbangkan, menyiapkan dan akan melakukan yang terbaik gitu. Jadi tetaplah khawatir karena dengan kekhawatiran itu akan harusnya membuat teman-teman bersiap lebih baik lagi gitu. Bukan artinya khawatir dan gak bertindak apapun. Seperti yang dikatakan tadi ya, takut itu boleh tapi harus tetap bergerak. Jangan karena takut kamu gak ngapa-ngapain. Kata-kata hari ini. Iya, jadi just prepare it well. Persiapkan dengan baik apapun kemungkinan potensi apapun yang kamu miliki yang align dengan job desk ataupun bukan job desk, dengan jurusan kalian saat ini ataupun hal yang mungkin di luar dari jurusan kalian, siapkan semuanya dengan sebaik mungkin. Karena ibaratnya itu bahan bakar dan kita adalah bintang. Semakin banyak bahan bakar yang kita miliki, maka akan berterang semakin bersinar semakin terang lagi gitu. Wah, luar biasa banget ya insight yang kita dapatkan hari ini teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mungkin masih bingung, khawatir dan belum tahu acara karirnya ke depan tuh gimana setelah lulus, mungkin obrolan tadi ini bisa jadi panduan lah dan penyemangat buat teman-teman sekalian. Terima kasih banyak untuk narasumber kita Mas Tegar atas waktunya. Dan buat kamu yang lagi dengerin, jangan lupa follow podcast ini di sosial media IATMI ASEM Universitas Pertamina untuk konten seputar yang lain seperti dunia teknik, karir, dan industri energi. Baik, sampai jumpa di paradigm berikutnya. Saya Tito Sanggreni selaku moderator hari ini pamit undur diri dan sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. See you guys, bye bye. Dadah.